As-sunnah as-sabiq ma'al azan, sunnah yang dilakukan oleh yang mendengar azan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Idza sami'tumul nida, jika kalian mendengar an-nida, maksudnya di sini adalah azan, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah, katakanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaq alaih. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mislahu ila akhir syahadatain. Ada hadis juga dari Imam Bukhari dari Muawiyah bin Sufyan. Hadisnya sama, tapi dia ada tambahan sampai ke lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian hadis riwayat juga dari Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-mu'adzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, faqala la haula wala quwwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah, thumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhalal jannah. Ya, di sini yang kita baca tentang sunnah bagi seorang yang mendengar azan, maka menjawab sama seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian hadis Sahih Muslim dari Umar bin Khattab menjelaskan menjawab sama seperti muadzin kecuali lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka di sana menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Mayoritas ulama mengatakan, ya, setelah membaca misalkan khusus di salat subuh, setelah taswib as-shalatu khairun minan naum, kemudian mengucap juga as-shalatu khairun minan naum, tidak mengapa setelah itu mengucapkan shadaqta wahai Muhammad wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Tapi kalau menurut hadis sama seperti muadzin, itu ijtihadnya para ulama, mayoritas ulama dari Syafi'i, Hanafi, Maliki dan lain-lain. Jelas yang bisa diambil hikmah dari hadis ini. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Iza sami'tumun nida." Ya, di sini menunjukkan banyak sekali hukum-hukum. Maka di sini Syekh Ibnu Inter merincikan hukum-hukum tersebut ditambah dengan hadis dari Muawiyah dan juga Umar bin Khattab. Yang pertama, "Iza sami'tumun nida faqulu." Kalimat faqulu fil amr, fil amr dalam ilmu usul fiqh menunjukkan wajib. Kalau kalian mendengar azan maka katakan, ucapkan. Rasami itu, apa yang kalian dengar, maka perintah ini menunjukkan wujud. Ya, jadi seolah-olah di situ hukum asalnya adalah menjawab orang yang azan hukumnya wajib. Dan ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan kalau kita mendengar azan maka wajib kita menjawab. Disampaikan oleh Imam Kamaluddin bin Humam. Sedangkan mayoritas ulama selain dari Abu Hanifah yang lain-lain, Ahmad bin Hanbal, termasuk Ibnu Qayyim dan lain-lain, ya, yang di bawahnya Imam Syafi'i, Malik mengatakan hukum menjawab azan sunnah. Ya, kalau sunnah. Ya, di situ ada perdebatan panjang. Kalau Imam Kamal bin Humam mengatakan tidak ada lafaz atau kalimat atau indikasi yang mengalihkan makna wajib tersebut. Jadi kira-kira apa yang mengalihkan dari wajibnya menjawab azan tersebut? Itu dalilnya dari Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua, sami'tum, idza sami'tum faqulu, khitab.
tujuan bicara fakulu, maka semua kalian katakan. Ini ya. Kalimatnya tertuju menuju kepada semua orang, semua yang mendengar, baik itu laki-laki, baik perempuan, baik suci, baik dia berhadas, ataupun lagi junub, ataupun lagi haid, ataupun lagi nifas. Bahkan ketika dia membaca Al-Quran, stop dulu baca Al-Quran, ya, maka jawab dulu panggilan azan. Bagaimana kalau orang tersebut lagi belajar? Nah, di situ para ulama berbeda. Ada yang mayoritas mengatakan kalau dia lagi ngajar, karena thalabul ilmi ini hukumnya wajib. Ya, jawab azan tadi mayoritas mengatakan sunnah. Selesaikan dulu, misalkan menjelaskan tentang ilmu apa, selesaikan. Setelah itu baru jawab entah sendiri, ya gurunya, ustadznya atau bareng-bareng. Tapi tetap menjawab, bukan berarti tidak menjawab, ya. Tapi selesaikan dulu belajar. Karena apa? Tadi hukumnya wajib, ya. Namanya thalabul ilmi. Ya. Dan semuanya sepakat. Para ulama yang berbeda tentang menjawab azan tadi sepakat. Apa kesepakatannya? Yang tidak dibolehkan menjawab azan itu ketika dalam kamar mandi. Kamar mandi ada WC-nya. Ketika buang air besar, ketika buang air kecil, ketika lagi berjima. Nah, ini nggak boleh menyebut nama Allah. Selain itu monggo. Dan mereka para ulama berbeda ketika orang yang lagi sholat. Kita lagi sholat, misalkan sunnah, tiba-tiba azan. Lambat maksudnya, maghribnya tiba-tiba pas sholat sunnah, dia maghrib, azan isya misalnya, ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib, ya, tidak menjawab seorang yang lagi azan. Kenapa? Dalam hadis inna fis sholati la syughlan. Sholat itu punya kesibukannya, kewajibannya sendiri. Ya. Imam Maliki mengatakan disunnahkan saja menjawabnya kalau itu sholat sunnah sampai ke asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berarti dalam hati, ya. Tapi makruh bagi sholat yang wajib. Tapi hadis mayoritas ulama inna fis sholati la syughlan, ini lebih kuat, ya. Lebih rajih, lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian faedah yang ketiga, iza sami'tumun nida, kalimat an-nida maksudnya di sini adalah azan, ya. Karena lalu kita perbedaan Imam Maliki mengatakan an-nida di sini ya ucapan saja, panggilan. Maka dia mengatakan ketika lagi selain sholat 5 waktu, sholat tarawih, nggak usah disebutkan makruh, misalkan menyebutkan sholat tarawih bisa sarokaatin. Tapi mayoritas ulama mengatakan nggak boleh, boleh, karena itu bukan azan tapi tidak panggilan. Maka kita sudah sebutkan minggu lalu. Ya, kalimat azan ini adalah tidak sini azan. Maka ini memahaminya secara mutlak azan. Maka boleh membenarkan ini azan, walaupun azan tersebut makruh. Nah, kemarin ada yang bertanya masalah azan ketika jenazah. Ya. Menurut para ulama makruh, ya, sampai haram kalau ada jenazah azan. Ya. Atau memanggil tadi sholatul id, ya, atau untuk sholat id. Ya. Dan sepakat para ulama, ya, boleh tidak menjawab, tidak wajib menjawab, tidak menjawab azan yang dimakruhkan. Kemudian yang keempat, iza sami'tu, secara zahir perintah ini wajib menjawab sebagaimana lafaz yang didengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang dengar jawabnya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Karena perintah itu layak tadi, ya. Famaza iza ta'addada al-azan. Ya, bagaimana kalau azannya itu banyak? Kita masjidnya deket-deketan banyak, semuanya azan. Gimana caranya? Ya. Yang dipilih menjawabnya itu adalah azan yang pertama saja, azan yang pertama. Karena kita sudah melaksanakan sunnah, ya, hadis menjawab azan yang pertama, nggak perlu jawab semua.